Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya percaya banyak orang masih bergembira merayakan pesta kelahiran Tuhan dan memasuki periode baru tahun 2021. Mungkin ada banyak harapan yang diletakkan di tahun baru ini. Kepahitan di tahun 2020 kiranya jangan terulang. Hidup dan karya di tahun 2021 kiranya membawa harapan akan masa depan. Tentu saja setiap orang boleh mengharapkan yang terbaik bagi dirinya. Apapun harapan itu, dua faktor penting yang selalu kita perhatikan ialah usaha keras dari pihak kita dan penyerahan diri pada penyelenggaraan Tuhan, sehingga kehendak Tuhan yang terjadi. Semuanya itu demi kemuliaan namanya, demi pengembangan kerajaan Allah, dan demi keselamatan banyak orang. Tuhan yang meraja atas alam semesta, terpujilah namanya. Sekali lagi, selamat memasuki periode baru tahun 2021. Refleksi pada episode ke-118 ini bertepatan dengan Hari Raya Penampakan Tuhan. Baiklah kita mendalami perayaan ini sebagai wujud penghormatan kita kepada Yesus Kristus, Firman yang menjadi manusia, yang telah mengundang perhatian dan kekaguman bangsa-bangsa, yang membuka pintu keselamatan, tidak hanya bagi turunan Abraham karena pertalian darah, tetapi juga bagi semua turunan Abraham karena pertalian iman. Ketika 3 orang Majus itu datang mencarinya, kita melihat karya Tuhan sungguh besar dan mengagumkan, menghimpun bangsa-bangsa ke dalam satu keluarga Allah. Menghantar refleksi ini, mari kita membaca Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, 3 orang Majusi ini saya lihat sebagai representasi banyak kalangan yang tidak terwakili dalam sejarah Israel.
Mereka bukan turunan Abraham, tetapi orang-orang yang tulus mencari Tuhan. Kitab suci menyebut mereka sebagai orang Majus, yang berarti penyembah dewa api. Itu berarti mereka berasal dari Persia. Tentang Persia kita mengenal kisah Raja Kores yang sudah menaklukkan Babilonia, berkenan membebaskan orang Israel dari pembuangan. Kitab Esra bab 1 ayat 1-4 berkisah, pada tahun pertama zaman Kores Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Walaupun tidak seperti yang diberikan kepada orang Israel, pewahyuan diri Tuhan juga terjadi di tanah Persia ini. Kalau dulu orang Israel mengalami berkat Tuhan melalui Kores Raja Persia, kini 3 pria bijaksana ini datang mencari berkat Tuhan di Israel. Mereka orang-orang intelektual yang mendalami ilmu perbintangan. Mereka bukan penyembah Yahweh, tetapi berusaha mencarinya. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda dengan Herodes di Yerusalem. Herodes memanfaatkan keahlian mereka ini untuk tujuan yang berbeda. Jika bintang menuntun 3 orang bijaksana itu sampai kepada Yesus, Herodes juga ingin dituntun ke sana, bukan untuk menyembah Yesus, tetapi untuk membunuhnya. 2 motif yang berbeda membawa 2 hasil yang berbeda. 3 orang bijaksana itu mencapai tujuannya, yakni melihat Raja baru. Dan iman mereka dipenuhi dengan berkat Tuhan yang memberi peringatan agar mereka tidak kembali ke Yerusalem, melainkan langsung pulang ke tempat asalnya melalui jalan yang lain. Sementara itu Herodes tenggelam dalam kekhawatirannya. Watak tamaknya membuat dia mengambil keputusan sadis, yakni membunuh semua anak di bawah usia 2 tahun di wilayah Betlehem. Keluarga kudus pun terpaksa mengungsi ke Mesir, dan ketika kembali lagi mereka tidak ke Betlehem, melainkan ke Nazaret, dan menjalani hidup tersembunyi sampai tiba waktunya bagi Yesus untuk mulai berkarya. Saudara, perhatian kita arahkan kepada 3 orang bijaksana dan keluarga kudus. 3 orang Majusi itu meletakkan keahliannya di hadapan Yesus dan menyatakan sembah. Mereka mengalami pencerahan iman yang menyempurnakan pengetahuan mereka. Mereka pun mengenal Tuhan. Tuhan yang mereka kenal itu hadir sebagai anak Yusuf dan Maria. Ketiga orang Majusi dan Yusuf Maria sama-sama mengenal Tuhan dengan cara masing-masing. Namun mereka berbagi dalam satu buah iman yang sama, yakni mereka tidak kembali ke tempat sebelum mereka mengenal Tuhan. Orang Majusi tidak kembali ke Herodes, ke jalan yang penuh ketamakan dan kekejian. Yusuf dan Maria, Yesus mengungsi ke Mesir dan tidak kembali ke Betlehem, melainkan ke Nazaret. Pesan utama bagi kita di sini adalah orang yang sudah mengenal Tuhan tidak akan kembali ke jalan hidup yang lama sebelum ia mengenal Tuhan.
semangat ini perlu mengendap di dalam hati kita. Karena kita mengenal Tuhan, kita memiliki pedoman hidup yang berakar pada pewahyuan diri-Nya. Kita tidak lagi berpaling pada nilai-nilai dunia, iri hati, kebencian, keserakahan, hawa nafsu, dan berbagai bentuk dosa lain dengan seharusnya dapat kita kendalikan dengan mengandalkan rasa cinta kita kepada Yesus. Jika kita sungguh-sungguh mencintai Yesus, kita tidak ingin menyakitinya, kita tidak berpikir untuk kembali ke jalan hidup yang salah. Maka tulislah dengan tinta emas di atas piagam hatimu pada hari raya penampakan Tuhan ini. Orang yang sudah mengenal Tuhan tidak akan kembali ke jalan hidup yang lama, melainkan menuruti jalan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati 3 orang bijaksana dari timur yang mencari Engkau. Engkau telah membuka pintu keselamatan bagi semua orang baik yang mencari jalan-Mu. Sadarkanlah kami untuk selalu mencari kehendak-Mu di saat suka dan duka. Janganlah Kau biarkan kami mencari penghiburan dalam kenikmatan dunia, melainkan kedamaian batin karena penyelenggaraan-Mu yang penuh cinta. Semoga bersama Engkau, kami setia menapaki jalan salib kehidupan yang memurnikan diri kami. Amin.